Rahmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem-based learning untuk materi kelainan sistem peredaran darah di Sekolah Mitra SMA Negeri 1 Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Salah satu silakan pimpin doa. Pertanyaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ingin mengecek dulu kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ada Bu, Siha. Oh, Siha, kenapa? Kita doakan Siha cepat sembuh ya. Ibu cek dulu, Ibu cek dulu ya. Ajaria hadir. Tiana Salia hadir. Santriana. Selanjutnya nih, sebelum memulai pembelajaran kita pretest dulu ya. Nah, silahkan keluarkan HP-nya, scan barcode yang ada di menjawab soal pretest kita hari ini. Lalu kita belajar apa? Belajar tentang proses peredaran darah, Bu. Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan materi yang minggu lalu? Ya. Proses peredaran ini, Bu, dibagi menjadi dua, proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Proses peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Lalu proses peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Ya, itu tadi proses peredaran darah. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ada yang tahu buat apa ini? Pil tambah darah. Nah, ada yang tahu lagi apa sih manfaat pil tambah darah ini? Ya, silakan. Meningkatkan persediaan darah dalam tubuh, meningkatkan produksi hemoglobin dan mencegah anemia, Bu. Ya, salah satunya manfaat pil ini adalah mencegah anemia. Ada yang tahu lagi apa sih itu anemia? Ya. Berkurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah, berkurangnya jumlah eritrosit atau berkurangnya pembuluh darah dari Ini sudah dibahas pembelajaran minggu lalu, yaitu sudah dijelaskan oleh teman kita. Minggu lalu kita belajar tentang proses peredaran darah. Ada proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Jadi dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung, dan juga peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, darah ini membawa zat yang diperlukan oleh tubuh. Kita sudah belajar tentang proses peredaran darah dalam tubuh. Nah, seperti sistem transportasi, ada mobil yang mengangkut penumpang, ada jalan dan lalu lintasnya. Sama halnya dengan sistem peredaran darah. Nah, dalam sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengantarkan zat-zat yang diperlukan ke setiap sel dalam tubuh kita. Nah, apabila nih kita bayangkan aja di sistem transportasi itu macet atau terganggu, maka penumpang tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Sama halnya dengan
darah dalam tubuh kita apabila mengalami hambatan, maka akan terjadi gangguan di dalam tubuh kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jadi salah satu bantu ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model perabuan basic learning dengan metode diskusi, penugasan, dan presentasi. 1. Peserta didik dapat menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis salah satu faktor yang dapat menyebabkan komplikasi pada kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan upaya pencegahan yang tepat terhadap kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan data tentang teknologi yang dapat mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dalam bentuk mind mapping. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah dan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Silahkan kalian perhatikan video yang ada di depan. Rumah Sakit Umum Muhammad Jamil Padang. Berat badan anak 12 tahun ini sudah mencapai 104 kg. Kondisi tersebut membuat siswa kelas 5 SD itu susah bergerak. Wahyu juga menderita gangguan pernafasan, jantung, dan gangguan THT. Kelainan perkembangan tubuh Wahyu mulai terlihat sejak ia kelas 2 SD. Dia dulu kurang gizi katanya. Terus? Nah itu lagi vitamin, susu. Mau di sini. Kapan mulai terlihat berat badannya mulai ujung? Kelas 10 lah mulai ngakuan. Kelas 2 SD. Nggak mau jadi ngakuan. Pihak Rumah Sakit Muhammad Jamil menurunkan tim dokter dari berbagai bidang untuk menangani penyakit anak tersebut. Sekarang di Jamil ditangani oleh tim dokter dari endokrin, pasien dari dokter saluran pernafasan, dari dokter jantung dan dokter THT dan beberapa bagian yang lain. Saat ini orang tua Wahyu hanya bisa berharap anak tunggalnya bisa segera disembuhkan agar bisa kembali melanjutkan sekolah. Aidil Ikhlas, kontributor Berita 1 Padang, Sumatera Barat. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, Ibu ada pertanyaan. Berdasarkan video, mengapa obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung? Dapat meningkatkan kadar kolesterol, lalu penderita obesitas ini juga membutuhkan darah yang lebih banyak sehingga tekanan darah juga ikut melonjak. Ada tambahan lagi? Ya, silakan. Ya, jadi obesitas ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras karena orang yang memiliki obesitas ini memerlukan darah yang lebih banyak sehingga kerja jantung lebih keras lagi. Nah, ada pertanyaan terkait video yang telah kalian saksikan tadi? Ya, silakan. Nah, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah gagal jantung? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dalam LKPD itu ada artikel tentang obesitas. Nah, silahkan kalian baca artikel tersebut, lalu ada di
yang terjadi akibat obesitas. Nah, setelah itu kalian cari atau kalian buat hasilnya dalam bentuk mind mapping dalam Canva ya. Nah, silakan kalian cari jawabannya, silakan kalian scan barcode di depan untuk bahan ajar kita untuk hari ini. Lalu bisa juga kalian cari informasi lagi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, baik itu dari artikel atau jurnal ya, silahkan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan silahkan angkat tangan dan tanyakan kepada ibu. Silahkan dikerjakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kelainan pada sistem peredaran darah yang akan dibacakan oleh Salsabella. Jadi berdasarkan artikel yang sudah kelompok kami simak tadi, kami menemukan ada 3 komplikasi penyakit yang ditimbulkan oleh obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jadi di sini yang pertama ada penyakit diabetes tipe 2, lalu ada penyakit stroke, dan yang terakhir ada hipertensi. Antara lain berat badan, aktivitas fisik,
stres, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan asupan makan tidak sehat. Adapun pencegahannya yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran, terus batasi asupan garam menjadi kurang dari 5 gram setiap hari. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Yang keempat, berhenti merokok, lalu berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh. Lalu yang terakhir, menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet. Ada, Bu. Obesitas dapat menimbulkan terjadinya hipertensi melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, obesitas dapat menyebabkan peningkatan kardiak output karena makin besar massa tubuh, makin banyak pula jumlah darah yang beredar sehingga curah jantung ikut meningkat. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini membahas tentang hipertensi yang diakibatkan oleh obesitas. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah terus ya, silahkan duduk. Kelompok selanjutnya, silahkan. Kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok 2, silahkan maju. Untuk kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komplikasi penyakit yang ditimbulkan oleh obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang dibacakan oleh Vanessa. Ya, jadi di sini setelah kami mencari komplikasi penyakit apa saja penyakitnya yang ada pada sistem peredaran darah. Di sini ada hipertensi, kesulitan bernapas, gagal jantung, asam urat, dan obesitas. Nah, di sini jantung koroner, faktor resiko penyakit jantung koroner, dan di sini juga ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh aterosklerosis yang menyumbat arteri koronaria, yaitu pembuluh darah nadi yang menyerupai oksigen dan zat gizi ke otot jantung, sehingga bagian otot jantung yang tidak mendapat darah itu akan rusak. Nah, jadi di sini juga ada teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama pasang ring jantung atau angioplasti koroner, yang kedua adalah bypass jantung, yang ketiga transplantasi lantasi jantung. Nah, di sini obesitas jantung itu bekerja lebih berat pada orang yang mengalami obesitas. Dan volume darah serta tekanan darah juga mengalami peningkatan penurunan berat badan secara signifikan atau mempengaruhi penurunan kadar kolesterol yang berkontribusi terhadap penimbunan lemak pada penderita jantung koroner. Ya, baik, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih. Apa ada tambahan dari kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok 3? Kelompok 2. Apakah ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Apakah ada lagi yang ingin presentasi di depan? Kelompok 1 atau kelompok 4? Ya, kelompok 4 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan mind mappingnya. Silahkan kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelainan pada sistem peredaran darah yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kami menemukan 3 komplikasi penyakit yang ditimbulkan oleh obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada gagal jantung, yang kedua stroke, yang ketiga anemia. Di sini kami akan mempresentasikan penyakit stroke yang dibacakan oleh Rahmawati. Stroke adalah tanda yang menyebabkan hilangnya fungsi sistem saraf pusat yang berkembang cepat dalam hitungan menit atau detik yang dapat menyebabkan kerusakan di bagian otak. Penyebab yang disebabkan karena terganggu penyediaan darah atau salah satu pembuluh darah di bagian otak pecah yang faktor risiko berupa hipertensi, DM, dan obesitas. Apabila aterosklerosis di pembuluh darah otak, maka pembuluh darah itu akan menyempit atau tersendat sebagian, sehingga aliran darah yang membawa zat gizi dan oksigen itu akan berkurang. Bagian otak yang kurang mendapat suplai darah akan rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Keadaan ini disebabkan oleh stroke iskemik. Upaya pencegahan stroke dapat dicegah dengan berat badan yang ideal. Caranya adalah dengan memperbaiki gaya hidup seperti pola makan sehat, kurangi berat badan, dan olahraga teratur. Teknologi yang terbaru untuk menyembuhkan stroke ini dinamakan dengan terapi otak. Tadi presentasi dari kelompok 4, silakan beri tepuk tangan. Setelah kita lakukan, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh obesitas meliputi penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah meliputi transplantasi jantung, operasi jantung dan pembuluh darah, jantung buatan, dan alat pacu jantung. Ya, jadi gangguan yang terjadi akibat obesitas tadi, berdasarkan hasil diskusi kita tadi, ada hipertensi, ada gagal jantung, ada jantung koroner, dan yang terakhir apa? Stroke ya. Nah, teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati kelainan tersebut, salah satunya untuk pengobatan jantung koroner adalah operasi jantung atau bypass jantung. Pertanyaan Ibu ini ada lagi, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Tadi kan sudah dijelaskan atau disebutkan oleh teman kalian apa saja sih gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, hari ini kan Ibu jelaskan lagi apa saja gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi gangguan pada sistem peredaran darah itu bisa terjadi pada darah, pada jantung, dan pada pembuluh darah. Nah, apa saja sih gangguan yang terjadi pada darah? Nah, pada darah itu anemia, thalassemia, leukemia, hemofilia, dan sickle cell anemia. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar-gambar yang ada di depan. Nah, anemia itu tadi adalah berkurangnya hemoglobin dalam sel darah merah dan berkurangnya jumlah eritrosit. Nah, tadi kan di awal kita lihat ada pil tambah darah. Nah, itu berguna untuk anemia. Nah, tadi juga disebutkan dalam presentasi yang telah kita lakukan penyebab gangguan dari sistem peredaran darah ini ada salah satunya adalah gangguannya adalah jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan oleh obesitas. Nah, mengapa? Karena apabila arteri koroner tersumbat oleh zat lemak yang disebut plak. Nah, apabila plak ini menumpuk di pembuluh darah arteri, maka arteri akan menjadi sempit. Nah, penyempitan ini yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini akan menyempit dan akibatnya oksigen yang akan diedarkan ke tubuh berkurang. Nah, ini yang akan menyebabkan jantung bisa berhenti berdetak dan menyebabkan kematian karena aliran darah terputus, otot jantung tidak bisa mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Nah, itu tadi ya.
Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada pembuluh darah contohnya adalah varises, embolus, trombosis, stroke, dan hipertensi. Nah, stroke dan hipertensi tadi bisa disebabkan juga oleh obesitas. Nah, stroke ini adalah penyakit yang diakibatkan arteri yang menuju otak pecah atau tertutup oleh embolus sehingga sebagian otak kekurangan suplai oksigen. Nah, sama halnya hipertensi, tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal dapat mengakibatkan pembuluh darah dan stroke. Nah, dua penyakit ini faktornya bisa disebabkan juga tadi oleh obesitas. Nah, teknologi apa sih yang dipakai dalam sistem peredaran darah? Contohnya adalah golongan darah dan pengujian keturunan, transplantasi jantung, operasi jantung dan pembuluh darah. Lalu ada jantung buatan, alat pacu jantung atau pacemaker, dan elektrokardiogram. Tadi dari presentasi juga disebutkan teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengobati atau mengurangi gejala atau gangguan pada sistem kelainan darah. Salah satunya tadi jantung koroner dengan operasi jantung atau bypass. Operasi yang sering dilakukan yaitu operasi bypass dengan mencakupkan pembuluh darah baru untuk mengganti pembuluh darah yang terganggu. Itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengobati jantung koroner. Nah, bagaimana sih upaya pencegahannya? Upaya pencegahannya bisa konsumsi makanan yang sehat, hindari kebiasaan merokok, lalu jaga berat badan ideal. Mengapa? Karena obesitas tadi bisa mengakibatkan stroke, hipertensi, jantung koroner. Lalu olahraga yang rutin dan kelola stres. Nah, sekian dulu itu materi yang Ibu jelaskan. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita pretest. Silahkan keluarkan HP-nya, membuka kuisis. Nah, silahkan. Kodenya 853-183. Silahkan join. Silahkan dijawab ya, waktunya 5 menit. Pembelajaran hari ini dengan mengucap